Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Artika Silamanta, NIM 17015520004. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Visualisasi Data dan Analisis RFM pada data penjualan PT Sanutama Bumi Arto tahun 2019 dengan dosen pembimbing Bapak Kristoforus Ediono PhD. Akan saya mulai dari latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bernama PT Sanutama Bumi Arto, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pompa air. Semakin berkembangnya perusahaan, maka akan semakin banyak data yang tersimpan. Akan tetapi, data transaksi penjualan pada perusahaan ini masih tersimpan secara manual, sehingga data yang terakumulasi belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menentukan target penjualan yang tepat. Untuk mendapatkan informasi yang tepat pada data, maka visualisasi adalah salah satu cara yang efektif untuk menyajikan data secara detail dan menjadikan informasi dapat mudah dimengerti secara universal. Selain itu, segmentasi pelanggan juga bisa dilakukan untuk menganalisis data transaksi penjualan sebagai cara untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan bisnis. Dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara melakukan visualisasi data transaksi penjualan pada PT Sanutama Bumi Arto, dan bagaimana cara melakukan segmentasi pelanggan dengan harapan dapat memberikan wawasan dalam memahami perilaku pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Adanya 2 poin pada rumusan masalah, maka metodologi penelitian juga akan menjadi 2 cabang. Cabang pertama yaitu metode proses visualisasi data, dan yang cabang kedua yaitu metode proses segmentasi pelanggan. Pada proses visualisasi data, tahap pertama yang dilakukan adalah pengambilan data. Data dilakukan dengan cara meminta langsung kepada pihak perusahaan untuk menggunakan data transaksi penjualan selama tahun 2019. Kemudian dilanjutkan tahap pra-pemrosesan data. Di sini dilakukan pembersihan data dan pengelompokan data. Kemudian selanjutnya tahap pemilihan data. Pada tahap ini digunakan untuk memilih kategori mana yang nantinya akan divisualisasikan berupa grafik diagram menggunakan plotting. Selanjutnya, proses segmentasi pelanggan. Proses segmentasi pelanggan dimulai dengan pengambilan data dan tahap pemrosesan data. Kemudian akan dilakukan analisis RFM dengan cara menghitung nilai resensi, frekuensi, dan monetary. Kemudian proses clustering menggunakan metode ELBO, metode silhouette, dan Kamin clustering. Kemudian dari hasil clustering akan dievaluasi menggunakan silhouette score dan Kalinski Test. Selanjutnya, tahap pemrosesan data memiliki 2 proses, yaitu proses pertama pembersihan data dan proses kedua pengelompokan data. Proses pembersihan data di sini dilakukan pembersihan data pada data-data yang tidak relevan seperti duplikasi data. Contohnya pada gambar ini, 3 data ini merupakan data yang sama, akan tetapi yang membedakannya cara penulisannya. Dari huruf kapital dan spasinya berbeda. Oleh karena itu, ini yang menyebabkan data itu menjadi rancu. Karena itu, data sebaiknya disamakan penulisannya atau dihilangkan salah satu. Kemudian pembersihan data dari data yang hilang. Seperti pada gambar, ketika data difilter, maka disitu akan menunjukkan keterangan blank. Blank ini menunjukkan bahwa pada kolom tersebut tidak ada datanya, maka kita harus melihat data manual untuk melengkapi data tersebut, melengkapi kolom tersebut. Selanjutnya pembersihan data dari data yang tidak perlu. Perlu kita ketahui pada penelitian ini kita hanya menggunakan data transaksi penjualan. Selain itu, maka data akan dihapus. Maka di sini ada data service, maka data service akan dihapus. Kemudian proses selanjutnya adalah pengelompokan data. Dapat dilihat pada gambar pada kolom nama customer
Di situ terdapat 3 data yang dijadikan satu dalam satu kolom, yaitu pada kolom tersebut terdapat data nama toko, kota, dan kode customer. Oleh karena itu, pada proses pengelompokan data ini, 3 data yang dijadikan satu ini akan dipisah sesuai dengan kategorinya. Maka akan menjadi seperti pada gambar berikutnya, yaitu nama customer disendirikan, kota disendirikan, dan kode customer juga disendirikan kolomnya. Selanjutnya, setelah tahap pemrosesan data, yaitu adalah pemilihan data, yang mana pemilihan data itu menentukan kategori mana yang akan digunakan, yang akan divisualisasikan. Nah, berikut ini adalah hasil visualisasi dari 4 kategori yang telah dipilih. Yang pertama adalah kategori sales dan area penjualan, area jangkauan pemasaran. Pada grafik ini menunjukkan bahwa sales Herdi adalah sales yang memiliki penjualan tertinggi di setiap klaster, di setiap kuartal, itu pada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 maupun kuartal 4. Kemudian pada kategori area di sini menunjukkan bahwa area Kudus memiliki nilai tertinggi pada kuartal ketiga, keempat, dan kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kategori kota pada grafik ini menunjukkan bahwa kota Semarang adalah memiliki penjualan tertinggi selama tahun 2019, kemudian disusul dengan kota Pati, sedangkan kota Karangawen adalah kota dengan penjualan terendah pada tahun 2019. Selanjutnya kategori toko, di mana di sini menunjukkan TP Santoso Jaya Desa adalah toko dengan penjualan tertinggi selama tahun 2019, sedangkan TP Sukses Maju Jaya adalah toko dengan penjualan terendah pada tahun 2019. Selanjutnya kategori produk, mana di sini terdapat 2 grafik. Yang pertama adalah grafik produk penjualan tertinggi ditempati oleh kabel sipil 100 MP gepeng, dan penjualan produk terendah ini ada pada Big Submersible 3 in 1 HP motor. Selanjutnya analisis RFM. Analisis RFM ini menghitung nilai resensi atau waktu sejak pembelian terakhir, menghitung nilai frekuensi pembelian, dan menghitung nilai monetary atau total nilai pembelian. Contoh perhitungan RFM ini dapat dilihat pada gambar tabel, menjelaskan bahwa kode pelanggan CS458 memiliki total resensi 34, frekuensinya 14, dan monetarinya 37.145.000, dan seterusnya. Kemudian hasil dari analisa RFM ini digunakan untuk menilai pelanggan berdasarkan ketiga metrik, dan setiap pelanggan akan diberi skor FMM berdasarkan peringkat mereka dalam setiap metrik. Contoh data skor RFM digambarkan pada tabel ini. Seperti ini menjelaskan kode pelanggan CS458 itu memiliki data skor resensi 4, skor frekuensinya 5, dan skor monetarinya 5, sehingga RFM skornya menjadi 455, dan seterusnya. Selanjutnya proses clustering. Proses clustering ini menggunakan metode Elbow dan menggunakan metode Silhouette. Metode Elbow melibatkan plot jumlah cluster terhadap inersia atau jumlah kuadrat jarak antara titik titik data dan centroid cluster, di mana titik Sigo pada plot ini menunjukkan jumlah cluster optimal. Kemudian metode Silhouette digunakan untuk memvalidasi kualitas cluster dengan mengukur kesamaan setiap titik data dengan cluster yang diterapkan. Kemudian setelah itu
dilakukan penerapan klaster Kamin dengan jumlah klaster optimal dari proses sebelumnya yaitu 2 klaster, dan nilai N start diatur dengan nilai 25 untuk menjalankan algoritma sebanyak 25 kali sebagai inisialisasi pusat klaster yang berbeda. Hasil pusat klaster ditunjukkan pada gambar berikut. Klaster 1 memiliki hasil presensi skor 1,93, frekuensi skor 172, dan M skor 1,88. Sedangkan klaster 2 memiliki hasil R skor 3,84, F skor 4,02, dan M skor 3,88. Selanjutnya hasil perhitungan Kamin berdasarkan perhitungan metode RFM ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini, di mana pada sumbu X terdapat 2 klaster, yaitu klaster pertama dan klaster kedua. Kemudian pada sumbu pada sumbu Y menunjukkan nilai RFM dengan warna dan bentuk yang berbeda untuk setiap komponen. Frekuensi ditandai dengan persegi hijau, monetary ditandai dengan segitiga merah, dan resensi ditandai dengan lingkaran biru. Pada data klaster 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan pada klaster ini memiliki nilai RFM yang rendah, sedangkan pada klaster 2 menunjukkan sebagian besar pelanggan pada klaster ini memiliki nilai RFM yang tinggi. Untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih detail, maka dilakukan visualisasi pengelompokan seperti pada gambar yang di tengah ini dan scatter plot, di mana klaster 1 memiliki warna merah, sedangkan klaster 2 memiliki warna biru. Klaster dengan warna merah cenderung memiliki nilai frekuensi yang lebih rendah dibandingkan klaster warna biru, dan klaster warna biru ini memiliki nilai resensi yang lebih kecil dan nilai monetary yang lebih tinggi. Di sini menunjukkan bahwa pelanggan pada klaster biru itu adalah pelanggan yang lebih baru bertransaksi dan memiliki pengeluaran yang lebih tinggi. Sedangkan pada klaster merah memiliki nilai monetary yang rendah, akan tetapi rentang resensinya yang lebih luas. Dua klaster ini menunjukkan korelasi positif antara monetary dan frekuensi, meskipun pada klaster biru memiliki pelanggan dengan tasa frekuensi dan pengeluaran yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengevaluasi klaster dengan Kamin, maka digunakan 3 metrik, yaitu Shell-Hodge, within cluster sum of square, dan between cluster sum of square, dengan hasil sebagai berikut. Nilai Shell-Hodge sebesar 0,4 menunjukkan bahwa pelanggan cukup cocok dengan klasternya sendiri dan cukup berbeda dari pelanggan di klaster lainnya. Kemudian nilai WSS ini menunjukkan 972,19. Di sini dapat menunjukkan variasi yang cukup rendah di dalam klaster, yang berarti pelanggan dalam klaster setiap klaster cenderung memiliki perilaku pembelian yang mirip. Kemudian nilai PSS nya menunjukkan 111,73, bahwa kedua klaster pelanggannya dihasilkan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pembelian mereka. Terima kasih, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.